Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 8 Maret. Nah, hari ini kita adalah bagian kedua dari cetak biru bagi relasi. Hari ini kita akan membahas dari peristiwa kejatuhan manusia. Saya beri judul The Fall, kejatuhan, dampak dan strategi iblis. Minggu lalu pertanyaan saya yang saya ajukan, bagaimana versi terbaik dari Anda dan saya? Jawabnya adalah berkaca dari hubungan antara manusia di masa Adam dan Hawa di awal penciptaan dan melihat janji Tuhan tentang kemuliaan di langit dan bumi yang baru. Keadaan terbaik kita adalah dalam kekudusan, tanpa dosa, dan tanpa ada disharmoni, artinya harmoni yang sempurna dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan dengan ciptaan Allah yang lain yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, pertanyaan untuk hari ini adalah, lebih mudah untuk mengalahkan lawan atau mempertahankan teman? Dampak dari kejatuhan manusia Adam dan Hawa akan segera kita lihat. Ya, sebelumnya mari kita berdoa sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, di hari yang baru ini kami juga mendapatkan pencerahan dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan tentang bagaimana kami berelasi, khususnya antara sesama manusia. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami bisa melihat kebenarannya ini dan juga dapat melakukannya. Bagaimana kami mengubah cara hidup kami sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Peristiwa kejatuhan manusia, apa saja dampak-dampaknya? Minggu lalu saya sudah memberikan sedikit dampak dari kejatuhan manusia. Hari ini kita akan melihat dengan sedikit lebih jelas dan lebih terperinci. Kejadian 3 ayat 8 hingga 13, demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ini ceritanya mereka sudah makan buah yang Tuhan larang. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirman Tuhan kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Apa saja dampak-dampak dari kejatuhan? Yang pertama, munculnya rasa malu dan takut. Ya, kedua hal ini, malu dan takut itu saling berkaitan. Karena manusia sekarang ingin menjadi penentu baik dan jahat, maka dia takut dihakimi atau dinilai orang lain, dan sebaliknya ia suka menghakimi atau menilai orang lain. Sesuatu yang seharusnya itu ditentukan oleh Allah, dilakukan oleh Allah. Nah, di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ini, memang rasa malu dan rasa takut itu adalah salah satu bentuk perlindungan diri. Ya, adalah suatu bentuk perlindungan diri. Memang ini dampak dari kejatuhan manusia. Dunia ini menjadi kurang aman atau tidak aman. Yang bila kondisinya tepat, memang kita perlukan untuk perlindungan diri. Misalnya, kita menghindari kematian yang konyol atau bodoh. Misalnya, diterkam oleh singa, maka kita perlu takut, kita perlu waspada. Kita juga perlu takut pada penyakit, sehingga kita waspada. Atau kita menjadi takut pada hari penghakiman terakhir. Kita percaya Tuhan Yesus akan datang kedua kembali untuk menghakimi dunia ini. Maka kita perlu waspada. Ya, ada rasa takut, bahkan malu kalau seandainya kita
tidak diselamatkan. Semua itu diperlukan sebagai bagian dari pelindungan diri kita selama di dunia yang sudah jatuh ini. Kita membutuhkan rasa aman yang benar. Tetapi dampak dari rasa malu dan takut ini juga dapat menjadi kelemahan atau dosa bila terjadi atau kita lakukan di dalam situasi yang tidak tepat. Misalnya kita malu bersaksi tentang Tuhan, padahal Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan bagi orang-orang yang belum percaya. Takut yang tanpa sebab yang bisa dibenarkan. Takut misalnya kepada hantu. Ya, saya pernah membahas ini dalam khotbah. Kita manusia cenderung takut kepada setan, kepada hantu, tetapi sewaktu kita berbuat dosa malah tidak takut kepada Tuhan. Atau misalnya malu memimpin doa. Kenapa? Karena takut dinilai manusia. Padahal berdoa pada intinya adalah berbicara dengan Tuhan. Mengapa harus takut atau malu bila kita hanya diminta berbicara, memohon sesuatu kepada Tuhan kita? Nah, ini adalah dampak yang pertama. Dampak yang kedua adalah kematian fisik. Tentu topik kita adalah blueprint atau cetak biru bagi relasi, maka dampak kematian ini, dampak dari kejatuhan yang memberikan kematian pada manusia, tidak saya bahas kali ini. Yang ketiga adalah kematian rohani, yaitu kita menjadi terputus akses kepada Tuhan, sumber kebenaran. Ya, kita tahu bahwa Allah kemudian mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden itu. Nah, ini menunjukkan terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan, sumber kebenaran. Membuat manusia menjadi main hakim sendiri, penentu kebenaran, yang tentu saja membuatnya menjadi kesulitan dalam relasi dengan sesamanya. Ketika kita menjadi main hakim sendiri, menentukan kebenaran menurut pendapat kita, bukan dari sumber kebenaran yaitu Allah, maka tentu akan ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain, dan membuat kesulitan dalam berelasi. Itulah mengapa sebaiknya di dalam memelihara hubungan, target utama kita adalah kembali kepada kebenaran Allah. Apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik menurut Tuhan. Sehingga kalau dalam relasi, kedua belah pihak punya prinsip yang sama, menjunjung tinggi kebenaran Tuhan, maka mereka bisa sepakat apa yang harusnya boleh dan apa yang tidak boleh. Yang keempat, dari jatuhnya manusia, maka tentu relasi antar manusia menjadi rusak. Kita melihat bagaimana Adam tidak menerima kenyataan bahwa dia bersalah. Dia melemparkan kesalahan kepada istrinya. Dan lebih celaka lagi, dia juga sebetulnya sedang menuduh Tuhan. Sebab Tuhan yang memberikan perempuan kepada dirinya sebab menjadi istrinya. Jadi dia tidak mengakui kesalahan secara langsung, tetapi dia malah melemparkan kesalahan pada pihak lain. Dan Hawa juga tidak lebih baik. Dia menuduh, melemparkan kesalahan kepada ular. Nah, ini menunjukkan relasi antar manusia itu menjadi rusak. Dan yang kelima, memang tidak menjadi bagian pembacaan kita tadi, tetapi kita melihat relasi manusia dengan ciptaan lain pun menjadi rusak. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan mengutuki tanah atau bumi, sehingga manusia harus bekerja lebih keras daripada seharusnya di Taman Eden untuk bisa mengumpulkan makanan kita. Nah, saudara-saudara, inilah beberapa dampak dari kejatuhan yang punya pengaruh langsung dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Tetapi sekarang, saudara-saudara, saya mengajak kita kepada berfokus kepada bagaimana proses kejatuhan itu sendiri. Bagaimana si ular atau setan menciptakan situasi amoral untuk menjerat manusia. Tentu saya harus menjelaskan apa yang saya maksud dengan situasi amoral. Kita biasa mendengar kata moral. Moral artinya nilai, yaitu baik atau buruk. Sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah. Jadi kalau sebuah perbuatan dikatakan perbuatan yang bermoral, artinya perbuatan itu baik.
Sedangkan perbuatan yang secara moral buruk atau jahat disebut sebagai perbuatan immoral. Ya. Misalnya ada pencurian atau mungkin seorang ayah tiri memperkosa anak tirinya. Itu adalah perbuatan yang immoral. Nah, tetapi saudara, tadi saya katakan iblis membawa manusia ke dalam situasi amoral. Apa itu? Kata depan A menunjukkan absennya kata yang kemudian dikaitkan dengan kata A tadi. A ditambah moral. Jadi, moral yang absen. Tanpa moral. Mirip dengan kata yang kita kenal yaitu ateis. Yang berasal dari dua kata A dan ditambah teis. Teis sendiri artinya orang yang percaya keberadaan Allah. Percaya bahwa Allah itu ada. Itu kaum teis. Jadi orang yang ateis adalah orang yang percaya Allah itu tidak ada atau absen. Nah, kembali kepada kata amoral, artinya situasi yang tidak dapat dikenakan penilaian moral. Absen moralnya. Tidak bisa dikatakan baik atau tidak bisa juga dikatakan tidak baik. Kalau kata ateis kita kaitkan dengan hal yang negatif sebagai orang Kristen, tetapi bagaimana dengan kata amoral? Apakah ini melulu berkaitan dengan sesuatu yang negatif? Nah, disinilah menariknya. Jawabannya adalah tidak. Situasi yang amoral adalah situasi yang tidak bisa kita katakan baik ataupun buruk. Untuk lebih jelas, saya berikan contoh. Seandainya bila ada seorang bayi, katakanlah anak keluarga bule ya di negeri yang bersalju, dia sudah bisa berjalan, tetapi dia tentu masih kecil, tidak bisa menilai apa yang baik dan jahat. Rumahnya ada tungku perapian yang menyala untuk menghangatkan ruangan. Nah, ketika orang tuanya lengah, anak kecil ini yang masih hitungan bayi ini mengambil amplop yang berisi gaji papanya, lalu melemparkannya ke api hingga terbakar. Nah, tentu saja perbuatan bayi ini, meskipun dia adalah manusia, belum memiliki kemampuan berpikir untuk membedakan apa yang baik atau yang buruk. Perbuatannya itu masih dalam kategori amoral. Nah, itu ya contoh situasi yang amoral. Contoh lain. Misalnya ada seorang suami sedang mampir ke sebuah toko. Dan di sana tanpa sengaja ia berjumpa dengan perempuan, mantan pacarnya. Tanpa direncanakan, terjadi begitu saja. Dan mereka spontan mengobrol sebentar. Nah, sewaktu suami pulang, dia berpikir, apakah saya perlu untuk memberitahu istri saya tentang peristiwa tadi? Nah, kita sebagai pihak ketiga akan mengalami kesulitan untuk berpendapat. Bila ia menceritakan pada istrinya, memang nampaknya baik, karena dia berterus terang. Ya. Tetapi kita tidak cukup punya pengetahuan untuk menduga bagaimana reaksi sang istri. Apakah dia akan menerimanya dan tidak mempermasalahkan hal itu? Apakah dengan memberitahu malah bisa menimbulkan konflik yang mungkin tidak perlu terjadi seandainya sang suami tidak memberitahunya? Tetapi kita juga tidak tahu bagaimana perasaan sang suami atau si perempuan mantan pacarnya tadi. Apakah pertemuan tadi bisa menjadi pemicu punya pikiran yang mencoba untuk menjalin relasi di masa lalu? Nah, saudara-saudara, untuk momen seperti inilah kita mengatakan ini adalah situasi yang amoral, sukar, kalau tidak mau dikatakan sulit, tidak mungkin untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Memberitahu atau tidak memberitahu, sukar untuk ditentukan. Nah, jadi saudara, dengan pengertian tentang situasi amoral ini, mari kita analisa bagaimana si ular mencobai Hawa. Kejadian 3 ayat 1-5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman,
semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Nah, saudara, perkataan atau pertanyaan pertama dari si ular adalah pertanyaan yang amoral. Ya. Dia berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Pernyataannya memang jelas salah. Ya. Dan kemudian Hawa mengkoreksinya. Tidak, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, iblis sengaja menciptakan situasi canggung ini yang sukar untuk kita katakan benar atau salah. Tentu kita tahu dia punya motivasi yang buruk. Kita kemudian tahu, ya. Hawa mungkin tidak tahu salah itu. Dia hanya bertanya tentang apa yang Allah firmankan. Nah, ketika Hawa menjawab pertanyaan itu pun, iblis melihat bagaimana fokus si Hawa itu tertuju kepada yang dilarang oleh Tuhan. Dan disitulah barulah iblis menipu dengan terang-terangan. Dia berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Artinya, waktu kamu melakukan itu, tidak ada konsekuensi buruk dari perbuatanmu itu melawan Allah. Tidak ada kematian, artinya tidak ada hukuman. Lalu dia melanjutkan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Artinya, dia berkata Allah sengaja mengekang kebebasanmu. Artinya, Allah tidak benar-benar mengasihimu. Aku ini yang lebih mengasihi kalian daripada dia. Aku ingin kalian hidup bebas sebebas-bebasnya sekehendak dirimu. Nah, kalimat-kalimat ini jelas adalah perbuatan yang immoral atau jahat. Tapi poin saya sekali lagi, bahwa iblis menggiring manusia lebih dahulu ke dalam situasi yang amoral. Pikiran kita menjadi bimbang, seperti yang nampak pada jawaban Hawa sebelumnya. Nah, kalau kita memperhatikan jawaban Hawa, yaitu dia berkata seperti ini. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, sesuai jawaban Hawa ini juga membuat kebimbangan bagi teolog untuk memahaminya. Kenapa? Karena jawaban Hawa ini benar, tetapi juga ada salahnya. Dia benar mengatakan Allah melarang, tetapi dia menambahkan larangan, yaitu Allah sebetulnya tidak melarang untuk meraba. Yang Allah larang adalah makan. Kalau makan, pastilah kamu mati. Jadi kalau kita berandai-andai, seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, bisa saja keturunan Adam dan Hawa membawa sebuah buah itu dan membawa ke kelas untuk mengajar kepada anak-anak. Anak-anak, ini loh buah pengetahuan yang baik dan jahat yang Tuhan larang. Ketika dia membawa itu, sebetulnya dia tidak melanggar firman Tuhan. Karena sekali lagi, yang Allah larang adalah makan buahnya. Nah, jawaban ini, sekali lagi, adalah contoh bagaimana situasi yang amoral. Ya. Anda boleh setuju, boleh tidak setuju, tidak mengapa. Sebab kita melihat ada jawaban yang benar, meskipun tidak akurat. Nah, disinilah letak kesulitannya. Ya, letak kesulitannya. Iblis membawa situasi-situasi semacam ini sebelum akhirnya dia benar-benar melancarkan serangan tipuannya dan membuat kejatuhan terjadi. Nah, saudara-saudara, saya coba berikan ilustrasi lain bagaimana iblis mencobai, yaitu dalam pencobaan pertama kepada Tuhan kita Yesus Kristus di padang gurun. Suatu Tuhan kita lapar setelah puasa 40 hari, iblis memberi saran yang nampaknya bukan masalah besar,
Jika engkau adalah anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Nah, perkataan atau saran dari iblis ini sukar untuk kita nilai. Ya. Kenapa? Karena Yesus benar-benar anak Allah dan Yesus saat itu sedang lapar. Jadi, sepertinya tidak ada salahnya untuk memakai kuasanya mengubah batu menjadi roti. Tetapi tentu saja kita sekarang paham bahwa apa yang iblis lakukan itu adalah menggoda Yesus supaya Yesus memakai kuasanya untuk kepentingan kedagingannya atau nafsu manusianya, yaitu lapar, kebutuhannya. Nah, bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita juga kita mengalami situasi-situasi seperti ini ketika kita berelasi? Misalnya hubungan suami istri. Sang suami ingin jenis orangnya adalah orang yang lebih spontan. Ya, ketika melakukan sesuatu, dia tidak melakukan banyak perencanaan. Apa yang harus dilakukan? Ya, dia lihat situasinya dulu, baru menentukan. Misalnya, sedangkan si istri sebaliknya adalah jenis orang yang sangat teratur, yang sangat merencanakan, bahkan ke detail-detailnya. Nah, ketika mereka menikah, dua jenis tipe kepribadian yang berbeda ini tentu akan mengalami perbedaan antara satu dengan yang lain. Nah, ketika mereka ada perbedaan ini, bagaimana seharusnya? Tentu, saudara-saudara, kita akan menjawab berdasarkan preferensi kita. Buat orang yang lebih fleksibel, tentu merasa suami itu lebih baik. Tetapi, buat orang yang lebih merencanakan, tentu merasa sang istri lebih baik. Dua-duanya ada kelebihan, ada kekurangan. Misalnya orang yang fleksibel itu biasanya akan lebih tenang ketika menghadapi perubahan-perubahan. Ada peristiwa-peristiwa yang tidak direncanakan. Ketika itu terjadi yang akan mengubah situasi, biasanya mereka lebih tenang dan tahu harus bagaimana. Sedangkan istrinya, tipe yang perencanaan, biasanya akan merasa sangat terusik, akan sangat merasa tidak puas, merasa sangat tertekan kalau ada kejadian-kejadian yang mengubah situasi yang tidak direncanakan. Tapi tentu saja orang yang memiliki perencanaan itu adalah sesuatu yang baik juga, karena berarti mereka matang, mereka siap, mereka merencanakan dengan lebih baik, memikirkan dengan lebih siap untuk melakukan sesuatu. Nah, tetapi saudara, ketika kedua jenis orang ini menikah, tentu karena akan ada diskrepansi, ada perbedaan, maka tentu kita akan sulit untuk menengahi mereka. Nah, ini adalah contoh situasi yang amoral. Nah, iblis sering membawa kita situasi-situasi kehidupan yang amoral. Jadi dalam relasi kita sering dibawa iblis, ditempatkan dalam situasi-situasi yang amoral, di mana kita harus mengambil keputusan-keputusan yang kadangkala bisa diawali dengan maksud yang baik. Ya, misalnya, saya begini, saya hanya ingin supaya saya dihormati sebagai ayah. Atau saya hanya ingin lebih didengarkan sebagai istri. Saya hanya ingin supaya keuangan keluarga ini jadi lebih imbang. Saya ingin pelayanan menjadi lebih bagus.
ingin kerjaan lebih begini, lebih begitu. Nah, semua situasi, karena ada situasi-situasi yang amoral ini, bisa menjadi bumerang bila kita tidak sikapi dengan ekstra hati-hati. Nah, jadi saudara, kesimpulan kita, peristiwa kejatuhan memberikan dampak yang masif besar kepada relasi manusia. Dan semuanya itu secara khusus kita melihat hari ini bagaimana situasi-situasi yang amoral awalnya dapat menjadi situasi yang berpotensi besar dalam kerusakan relasi. Mempertahankan teman dapat menjadi tugas yang sukar bila kita tidak sangat hati-hati dalam situasi-situasi yang amoral. Idealnya, saudara-saudara, hubungan yang terbaik yaitu hidup dalam kebenaran tanpa rasa malu, khawatir, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Minggu depan kita akan membahas solusi, yaitu kita akan menjawab pertanyaan bagaimana memenangkan lawan. Lebih mudah memenangkan lawan atau mempertahankan teman? Hari ini saya telah menjawab bagian yang kedua, yaitu dalam mempertahankan teman, kita harus hati-hati terhadap situasi-situasi yang amoral. Komunikasi yang apa adanya adalah cara yang menjadi terbaik mencegah terjadinya perpecahan. Semoga Tuhan memberkati kita, memberikan kita kepekaan dan hikmat dalam mempertahankan teman, bahkan memperindah, memperkokoh relasi kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.